Jadi kalau dia Tuhan mau suka-sukanya begitu? Oh, tidak bisa. Kau yang membatasi Tuhan kau. Terus kenapa di sini dia katanya mau mati rasanya? Seperti mau mati rasanya. Iya, larinya di mana? Larinya di mana? Loh, loh ngapain dia di Taman Getsemani? Dia suruh murid-muridnya berjaga. Kan itu berdoa dia, bukan lari. Berarti patung yang dijual itu, yang ada gambar salibnya itu bukan Yesus. Patung yang mirip Yesus, bukan Yesus. Berarti bukan Yesus itu. Itu patung, bukan Yesus. Bentar ya, guys. Ya, Ham, halo Ham. Ham, ya agama apa bang? Wih, aku nge-lag weh. Kamu bisa nengok kamu. Ham, agama apa bang? Aku nggak bisa tengok multi nih. Udah jadi ini Momot biar bantu. Yang ini lagi mau akunmu yang satu mana, pakai apa yang lain lah. Dua handphone. Pakai dua handphone dong. Jadi mau ke Ham, agama apa dek? Muslim. Oh oke. Aduh jaringannya bagus. Muslim Pak. Nah, kalau yang nama-nama kelihatan yang ngoteng aja apa? Risai, buka open cam. Iya, bentar. Bentar loh, bentar. Udah warnanya lagi rambutmu, Asga. Besok mau ganti ungu lagi, mau bleaching lagi dulu. Biar berwarna hidup. Minimal kalau hidup nggak berwarna, rambut lah berwarna. Hidup lo nggak pernah berwarna. Ini doubling lo Prisai. Masa aku yang doubling? Doubling. Di sini aman kok. Ya kalau namanya doubling ya kau aman. Nah udah, open cam lah. Ya, nungguin ya. Memang. Jangkrik. Halo Kak Nora. Halo semua. Nggak tahu. Ya udah. Ya Allah, cahaya kegelapan memang malah menerangi. Kenapa sih Kak Nora? Enggak. Oke, kamu ingin ditanya ya? Aku boleh bertanya enggak? Boleh. Doubling kamu loh. Masa doubling sih? Doubling. Tes. Ah udah. Oke. Yes. Kita bahas. Memang doubling dia nih. Masa doubling sih? Udah, kadang doubling, kadang enggak. Mungkin jaringan dia. Aku nanya sama kamu deh, Prisai. Yohanes 1 nomor 1 coba bacakan. Kau dibantu filter pun memang tidak ada terang benderang. Apa itu Kak Nora? Masih doubling? Udah, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Oke. Nah, Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. baca yang lengkap. Oh, mau lengkap? Ya iyalah. Ya. Oke, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu siapa? Yang menjadi manusia itu siapa? Firman itu jati diri Allah. Iya, Firman yang menjadi manusia itu namanya siapa? Manusianya itu? Yesus. Nah, Firman itu apa? Firman itu jati diri Allah. Perkataan Karena bukan? orang ngelek. Kau yang ngelek. Atau bukan? Iya, perkataan. Oh, jadi kalau perkataan ini keluarnya dari mana? Keluarnya dari dalam diri Bapa. Iya, yang berkata ini keluarnya dari mana? Keluarnya dari dalam diri Bapa lo Kak Nora. Nah, diri Bapak berfirman memakai apa? Dia pakai tangan kah? Atau pakai mulut, pakai mata, pakai apa? Ya pastinya pakai mulut lah kalau berfirman.
Jadi firman itu keluar dari mulut. Loh, kok keluar dari mulut? Ya keluar dari Allah Bapa lah. Ya, Allah Bapa firmannya keluarnya dari mana? Ya udah, suka Kak Nora, ya keluar dari mulut. Nah iyalah, firman itu perkataan bukan? Ya, Nah, yang berkata-kata itu keluarnya dari mata, biji mata apa telinga? dari mana aja boleh. Bukan, ini serius. Masa firman keluar dari telinga? Cumananya kau ini? Firman ini keluar dari mana? Iya, keluar dari Bapa. Bapa yang mengucapkan, sudah. Nah, berarti dari mulut bukan? Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia, betul? Namanya Yesus. Nah, firman yang telah menjadi manusia itu namanya Yesus. Firman ini keluarnya dari mana yang menjadi manusia ini? Ya dari Bapa lah. Lah, dia dilahirkan Bunda Maria, keluarnya dari mana? Ya kan keluar dari Bunda Maria dari kodrat manusianya, mengambil rupa manusia ya harus dilahirkan. Iya, secara umum firman yang telah menjadi manusia yang bernama Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu keluarnya dari mana? Waktu Bunda Maria melahirkan dia. Ya dari jalan lahir lah. Sebenarnya firman ini keluar dari mulut apa keluar dari jalan lahir? Ya dalam kodrat manusianya keluar dari jalan lahir. Jadi firman yang telah menjadi manusia ini ternyata firman itu keluarnya dari jalan lahir, dari mulut bawah, bukan mulut atas. Ya kodrat manusianya dari jalan lahir. Jadi kira-kira perkataan Tuhan itu suci apa enggak? Ya pasti suci lah, namanya udah Nah, perkataan. tapi kalau keluarnya dari jalan lahir, dari maaf kata dari selangkangan, terus apa sucinya? Ya kan Bunda Maria disucikan. Saya bertanya, apakah yang namanya lubang itu adalah suci? Lubang apa? Jelas dulu ngomongnya. Nah, perempuan melahirkan keluarnya dari lubang mana? Apakah lubang itu suci? Lubang mana? Agak-agak jangan vulgar lah ngomongnya. Coba kau tanya mamamu, kau dilahirkan dari lubang mana? Coba. Iya maksudnya lubang apa gitu? Jangan vulgar kali. Nah, kamu yang berpikir aja. Kamu kan sudah dewasa. Kan setahu saya, firman itu keluar dari mulut Tuhan. Benar kan? Nah, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Tuhan, betul tidak? Nah, kira-kira manusia yang sudah dijadikan Tuhan keluar dari lubang itu, apakah kira-kira dikatakan maha suci? Jadi maksud Kak Nora gimana? Loh, Tuhan itu maha suci, benar tidak, Peri? Jelas. Nah, kira-kira lubang ini maaf kata yang untuk mengeluarkan manusia dari itu kira-kira suci apa enggak? Ya pasti suci lah. Kan Bunda Maria disucikan. Bukan seperti wanita-wanita lain. Betul, yang suci itu maksudnya dia masih perawan. Yang saya tanya, lubang itu yang mengeluarkan kencing, mengeluarkan darah haid, itu kira-kira dikatakan suci apa enggak? Ya kan sudah disucikan. Paham nggak arti disucikan? Kuasa Bukan ilahi hanya menyucikan. disucikan. Dia dikatakan perawan suci, artinya apa? Dia itu belum pernah disentuh laki-laki. Bukan itunya yang dikatakan suci. Kalau itunya tetap mengeluarkan namanya kencing. Kalau kencing itu mana suci? Gimana sih, Peri? Ya artinya kan Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus kan berarti suci. Saya nggak tanya mengandung dari mana, Peri. Cuman Tuhan ini kan memiliki sifat. Salah satunya sifatnya adalah maha suci. Apakah mungkin Tuhan yang maha suci harus dikeluarkan dari lubang yang mengeluarkan najis? Kan firman itu sudah menjadi manusia, berarti mau tidak mau harus lewat dari situ. Maksud kamu lewat dari mana? Firman itu, oke. Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Theos, Elohim, betul tidak? Nah, firman itu Elohim atau tidak? Iya, Yesus itu Elohim atau tidak? firmannya Elohim. Iya, Yesus itu Elohim apa tidak? Dia Tuhan apa enggak? Iya, Tuhan. Nah, jadi Tuhan dikeluarkan dari lubang najis. Ya kan sudah menjadi manusia. Pantas nggak manusia yang dikeluarkan dari lubang najis memiliki gelar yang namanya Tuhan? Pantas nggak? Sementara Tuhan memiliki sifat maha suci. Kenapa tidak? Kan Bunda Maria sudah disucikan oleh Roh Kudus. Loh, iya dikatakan suci karena dia masih perawan waktu dia hamil. Tidak ada perempuan yang bisa hamil kalau tidak dibuahi. Kan begitu. Tapi dia karena masih perawan, maka dikatakan perawan suci. Bukan itunya yang suci. Jadi maksud kamu begini? Begini loh. Kita buat analogi satu, contoh ya. Presiden, kalau kita katakan, ini gelar dia presiden. Itu pemimpin paling tertinggi untuk suatu negara. Betul tidak? Nah, presiden
Kalau dikatakan bisa nggak dia mencuci toilet umum? Bisa memang. Tapi pantas nggak karena dia memiliki gelar presiden, seorang pemimpin negara, dia mencuci toilet umum? Pantas nggak? Pasti nggak pantas. Itu beda konteks. Bukan beda konteks, sama juga dengan gelar Tuhan. Tuhan memiliki sifat maha suci, Beda maha konteks besar. itu. Beda konteks itu, Sekarang saya Kak tanya, Nora. Tuhan maha besar, apakah bisa menjadi maha kecil? Bisa, orang dia maha berkehendak. Siapa kamu mengintervensi Sekarang kehendaknya? gini aja deh. Siapa kamu yang Sekarang gini aja deh. mengintervensi Bukan kehendaknya? begitu. Sekarang saya tanya sama kamu, Peri. Kamu seorang anggota DPR. Ketika kamu mau menghadiri namanya rapat di gedung DPR, bisa nggak kamu memakai celana pendek? Ya pasti tidak. Bisa. Oh, nggak bisa. Bisa kamu pakai celana pendek. Tapi masalahnya, pantas nggak kau pakai celana pendek untuk menghadiri rapat besar? Pantas Ya nggak? sama saja tidak layak, kan begitu. Nah, sama seperti gelar Tuhan kau berikan kepada manusia. Ini saya buat contoh ya. Sebentar, Peri. Ini kita pakai logika. Jangan kau bilang Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, tidak perlu dia jadi manusia, Perisai. Tidak perlu. Kalau mau Presiden Prabowo mencuci toilet, bisa. Tapi dia tidak pantas. Karena dia mempunyai gelar seorang presiden. Dia pemimpin. Makanya dia ada bawahan. Nah, sama juga dengan seperti Tuhan. Tuhan memiliki sifat maha suci. Apakah pantas dia keluar dari lubang itu? Tidak pantas. Berarti manusia tidak pantas mendapat gelar Tuhan. Karena Tuhan memiliki sifat maha. Terus maha besar. Apakah dia menjadi maha kecil? Gak mungkin kalau dia sudah dikatakan maha. Kamu paham gak arti maha? Maha itu artinya mencakup itu sudah seluruhnya. Dia maha besar. Tapi dia mulai dari hurufnya Bunda Maria. Gak pantas. Siapa kamu membilang nggak pantas? Orang dia yang maha kuasa kok. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makhluk itu dibatasi ruang dan waktu. Apakah kau membatasi Iya. Tuhan? Hei, dengar Perisai. Iya. Hanya Kristen lah yang membatasi Tuhan. Hanya Kristen yang membuat umat Tuhan 33 tahun. Nggak terbalik. Justru kalian yang membatasi kuasa Tuhan, membilang Oke, Tuhan sekarang tidak saya bisa tanya. menjadi manusia. Sekarang saya tanya. Ketika dia ditangkap tentara Romawi, apa yang bisa bekerja dari ketuhanan itu? Apa? Ketika dia ditangkap tentara Romawi, apa yang bekerja dari ketuhanan dia? Apa yang bekerja dari ketuhanan? Kan sudah menjadi Dia kan manusia. Tuhan. Nah, dia kan Tuhan. Terus Nah, kalau Tuhan dia suka-sukanya begitu. dari ketuhanan dia itu apa? Jadi kalau dia Tuhan mau suka-sukanya begitu. Oh, tidak bisa. Kau yang membatasi Tuhan kau. Ya, kamu yang nggak paham. Perisai Kamu begini. yang nggak paham, Kak Nora. Kan sudah menjadi manusia. Kan sudah menjadi manusia. Saya baik-baik. Kau yang membatasi Tuhan. Tapi kalau karena dia Tuhan, jadi dia bisa berbuat sesuatu dia. Hei, Tuhan itu bukan yang kau bilang maha berkehendak. Dengar Kok jadi dulu. membatasi? Tidak ada membatasi. Maksudnya begini. Sekarang begini, oke. Pada waktu sekarang dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa meredakan namanya badai. Dia bisa memberi makan 4.000 5.000 orang. Nah, terus dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi ketika dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa menggunakan kuasa dia sebagai Tuhan? Karena dia mau melaksanakan nubuatan yang sudah tercatat di kitab para nabi. Bahwa Mesias akan menderita. Bahwa Mesias akan berarti menderita. dia harus mati. Ya, tahu. Terus kenapa dia pada waktu mau ditangkap, dia kabur? Nggak ada kabur. Kamu aja yang kabur bilang. Kenapa dia ke Taman Getsemani? Berdoa. Nah, ngapain dia suruh berjaga? Supaya tidak melakukan dosa. Ketahuilah Kak Nora, memang iya. Berjaga-jaga supaya tidak melakukan dosa. Dia menyuruh muridnya berjaga-jaga karena dia itu mau ditangkap. Ya, artinya begini. Berjaga-jaga itu maksudnya begini. Karena memang apa? Kau jangan suruh saya stop. Enggak gantian ngomong. Ya, silakan. Maksudnya begini, Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga. Yesus tahu mau ditangkap dan diadili oleh mahkamah agama dan tentara Romawi. Nah, di situ kata berjaga-jaga itu, ketika Yesus ditangkap, otomatis muridnya marah, mengamuk begitu. Dan Yesus memperingatkan, tetaplah berjaga-jaga. Berjaga-jaga di situ maksudnya jangan dikuasai oleh amarah. Jangan berbuat dosa. Walaupun aku ditangkap, kalian jangan berbuat dosa. Itu maksud perkataan Yesus. Sudah? Bukan berarti Yesus takut. Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa dia kabur? Nggak ada yang kabur. Mungkin pemahaman aja yang kabur, Kak.
Oke, kamu buka ini ya. Mana? Mana yang dibuka? Ayo, ayo. Oke. Mana? Ayo, mana Kak Nora? Buka di dalam. Sebentar. Masa doubling sih? Di sini aman. Di dalam Matius 26. Matius 26. Asga. Ya, ayo yang 2K nih kalau bisa di follow, open cam. Di follow akun Asga ya. Akun Asga ini ya. Di follow dulu dong, di follow. Ayo di follow. Yang 2K di follow dong, di follow. Matius 26, baca kamu mulai dari 36. Ayo di follow dong, saudara-saudara yang Sampai mana? Coba baca. 36 sampai berapa? Ya baca aja dulu dari awal, nanti saya stopkan kamu. Mau semua dibaca, dibatasin loh sampai mana aja Baca dibaca. dulu mulai dari 36, nanti saya stopkan kamu. Ya sampai habis nanti baru di stop. Rupanya nggak dapat intinya. Dapat intinya cepat, kau baca, banyak aja cerita kau. Enggak, maksudku tentukan dari mana sampai mana. Matius 26 mulai baca dari 36 dulu. Sampai ayat ke berapa? Udah baca dulu dari awalnya, nanti saya suruh stop biar dapat poinnya cepat. Oke. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Sudah. Iya. Kau bilang Iya, masalahnya di mana? merasa sedih, mau mati rasanya. Terus? Kenapa dia merasa pedih? Ya kan dia sudah menjadi manusia, otomatis 100% manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Betul tidak? Iya. Nah, ketika 100% manusianya sedih, 100% Tuhannya ngapain? Ya dia kan berbicara itu dalam kodratnya manusia. Katanya, tadi kau bilang, katanya dia tidak lari, ya kan? Nah, dia tidak takut. Terus kenapa di sini dia katanya mau mati rasanya? Seperti mau mati rasanya. Iya, larinya di mana? Larinya di mana? Loh ngapain dia di Taman Getsemani? Dia suruh murid-muridnya berjaga. Kan itu berdoa dia, bukan lari. Dia berdoa. Sekarang saya tanya, paham kenapa arti dia mesti lari? berdoa di Taman Getsemani? Paham nggak arti lari? Lari itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ya, oke, saya tunjukkan di sini. Mana lagi? Tunggu dulu. Ih, kok nge-lag sih dua-dua? Gambar Kak Nora nggak bergerak loh sama Bang Fang. Kau perbaiki dulu. Apanya? Nih, Bang Fang ini nggak bergerak dia. Iya, lagi Perbaiki makan ya Bang dulu. Fang. Enggak, kalau on cam agak nge-lag jaringanku, ya udah gini aja lah ya. Off cam. On cam lah kau. Nge-lag. Enggak nge-lag sama kami. Oke, buka Yohanes 11. Bentar ya. Yohanes 11. Ayo, Nomor. Bentar. Dari 51 baca. 51 sampai berapa? Baca aja terus. Ayo di follow ya, yang 2K penontonnya di follow akunnya si Asga ya. Feng. Kalau si perisai ditombak aja. Mulai dari 51. Oke. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai mulai dari hari
mereka sepakat untuk membunuh Untuk- dia. Karena itu, Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang yang dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-murid. Pada mulai waktu dari itu, situ, sebentar, sudah selesai. Karena itu Yesus tidak tampil lagi, dia kemana ketika dia tahu mau dibunuh? gimana? Ngapain dia tidak tampil lagi? Nah, di sini ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membumbun dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi. Kenapa dia tidak tampil lagi? Tidak Karena tampil lagi itu alias kah? tidak ada yang kabur. Tidak ada yang kabur. Tidak ada yang kabur. Tidak tampil lagi Perisai. Karena belum waktunya. Belum waktunya. Iya, karena belum waktunya semua digenapi. Belum waktunya. Astagfirullah. Loh, memang iya kok. Mereka sepakat untuk membumbun dia. Iya. Sejak saat itu Yesus tidak tampil lagi. Sejak saat Yesus tahu dia mau dibumbun, dia tidak tampil lagi. Kenapa? Ya karena belum waktunya, dia akan mati. Di mana tertulis belum waktunya? Di Iya. mana? Ya, waktunya itu ketika semua nubuatan itu tergenapi. Nubuatan apa? Nubuatan apa Perisai? Oke. Ah. Nubuatan dia dijual, itu sudah dijual oleh muridnya. Siapa yang menubuatkan bahwa Tuhan akan dijual? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa ada Tuhan yang akan dijual. Anak manusia akan dijual. Anak manusia Iya. ini gelarnya Tuhan apa bukan? Ya jelas dong. Berarti Tuhan yang dijual. Hei, udah cukup Sophie menjual Tuhan kamu ya. Bisa COD apa enggak? Nggak tahu. Bisa COD. COD kayaknya waktu sampai di Taman Getsemani datang Yudas langsung COD ya. Ya. Kenapa? Mau beli itu? Kak Nora lagi, mau kembali ke Kristen. Berarti Tuhan kau bisa dibeli. Iya, Kak Nora mau kembali lagi ke Kristen. Iya kan? Tuhan kamu bisa dibeli. Iya, emang itu Tuhan, itu kan patung, bukan Tuhan. Nah sekarang patung itu siapa? Ya itu patung mirip seperti Oh Yesus. mirip. Oh mirip. Iya, bukan berarti patung itu Tuhan. Lah betul. Sekarang patung itu siapa? Itu patung siapa? Ya itu patung mirip seperti Yesus, tetapi bukan Yesus. Oh itu bukan Yesus. Ya bukanlah, itu patung. Berarti patung yang dijual itu yang ada gambar salibnya itu bukan Yesus. Patung yang mirip Yesus, bukan Yesus. Berarti bukan Yesus itu. Itu patung, bukan Yesus. Jadi yang ada di film-film itu bukan Yesus juga. Itu aktor, bukan Yesus. Oke, itu aktor bukan Yesus. Pertanyaan saya sekarang. Jadi mereka membuat aktor itu yang namanya Yesus. Kira-kira apakah muka Yesus seperti itu? Ya kan namanya kira-kira, berarti bukan seperti itu. Jadi Tuhanmu bisa dikira-kira wajahnya. Wajah Tuhan Yesus memang ada, murid-muridnya Ya, bisa yang pertama. Hah? Bisa dikira-kira. Ya kan, mulai dari sekarang kan orang yang tidak hidup sejaman dengan Yesus kan pasti mengira-ngira wajahnya. Jadi kira-kira yang dijual itu, yang ada jual foto-foto itu kira-kira baru mirip Tuhan. Itu kira-kira bukan Yesus, tetapi yang mirip Yesus. Kalau mau, Kak Nora, kalau mau melihat, dengar dulu. Kalau mau melihat foto asli Yesus itu, Ya. ya kalau Kak Nora punya duit, ya dikumpulin, pergi ke Hagia Sophia. Nah, itu kira-kira mukanya mirip siapa? Ya itu, di situ ada gambar lukisan Yesus. Kira-kira mirip nggak yang ada di apa tuh yang dipajang-pajang di rumah-rumah dinding rumah kalian? Mirip nggak? Ya nggak tahu. Kira-kira muka Tuhan bisa dikira-kira miripnya? Ya kan ada saksinya, para murid Yesus kan melihat dia. Jadi pada waktu Yesus tahu dia akan dinubuatkan akan mati, kenapa dia tidak tampil lagi? Karena belum waktunya, belum digenapi. Mana kau tahu belum digenapi? Dari mana kau tahu? Karena belum digenapi semua, belum waktunya dia mati. Iya, saya tanya kenapa dia tidak tampil lagi? Berarti dia pergi kabur kan? Bukan kabur. Tetapi semuanya belum digenapi, belum tergenapi. Dia kabur apa enggak?
Nggak ada yang kabur. Jadi waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kenapa dia katakan dia mau seperti mau mati rasanya? Hatinya Ya, itu- sangat sedih. Ya itu kan kodrat manusianya. Bagaimana manusia biasa Bukan, ketika coba kau dengar, pikir. Coba kau dengar pikir. dulu Kak, dengar dulu Kak Nora. Oke. Bagaimana manusia biasa ketika dijatuhi hukuman mati? Pasti takut kan, takut, gentar, Oh, sedih. berarti Tuhan takut. Ya jelas, itu kan kodrat manusianya. Tapi dia Tuhan. Iya, tapi itu yang berbicara kodrat manusianya. Betul, kodrat manusianya yang berbicara. Apakah dia berarti bukan Tuhan? Dia Tuhan, dia Tuhan. Nah, dia Tuhan. Dia Tuhan. Apakah di dalam kodratnya manusia ini nggak ada keilahian dia? Keilahiannya melekat. Melekat. Nah, ketika melekat, kenapa dia mesti takut? Ya kan dia sudah menjadi manusia. Gimana sih? Oh, waktu dia di atas laut, ya kan? Ada Danau. badai, ombak. Danau, dia danau. kenapa tidak takut? Danau, bukan laut. Loh, danau pakai ombak. Danau Galilea, bukan laut Galilea. Loh, baru tahu saya kalau danau tuh ada ombak. Kasian kali, adalah ombak di danau. Cemananya? Ombak apa di danau? Ya kalau ada angin kencang ya pasti danau itu berombak. Cemananya? Saudara-saudara, baru tahu saya ada danau yang berombak. Tapi waktu dia di danau, di atas perahu di atas danau. Nah, ada badai. Dia takut apa enggak? Enggak. Kenapa dia nggak takut? Karena itu keilahiannya. Nah, ketika dia mau ditangkap tentara Romawi, kenapa dia berdoa? Dia takut. Oh, kemana keilahiannya? Keilahiannya tetap di situ. Tetapi yang berbicara itu Dia takut. Waktu dia di atas perahu, dia tidak takut karena ada badai. Tapi giliran waktu dia ditangkap, kenapa dia takut? ya karena waktunya sudah dekat bahwa dia akan menggenapi perbuatan itu. Saya nggak tanya waktunya. Yang saya tanya, ketika dia menghadapi ombak, kenapa dia tidak takut? Tapi ketika dia mau ditangkap, dia takut. Menghadapi ombak ya dia tidak takut lah. Karena Iya, dia dia kan kenapa nggak takut? Waktu dia dihantam badai kapalnya, kenapa nggak takut? apa yang dia takutkan orang dia pemegang kuasa? Nah, ketika dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia takut? Karena itu semua sudah dinubuatkan. Oh, jadi begini. Sus, ya, nanti kalau kau di atas perahu ada badai, ya kau tenangkan, kau jangan takut, karena kau ada keilahianmu, oke. Tapi kalau kau ditangkap tentara Romawi, keilahianmu tuh jangan kau gunakan, kau harus takut, oke? Ya jelas. Karena itu rencana Allah. Seperti begini, Risai, kau ini kan seorang petarung hebat. Nanti kalau kau bertarung nanti dengan si Opung Vivo, kau harus menang. Tapi kalau kau nanti bertarung dengan Edis, kau pura-pura kalah ya. Terus tujuannya di mana? Lah, itu seperti narasi seperti itu. Ketika dia dihantam badai bersama murid-muridnya, dia tidak takut. Kenapa? Karena ada sisi keilahiannya. Tapi ketika dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia berdoanya takut? Ayo, Kan sudah jelas saya bilang. Itu kodrat manusianya yang berbicara. kodrat manusianya. Nah, pada waktu dia dihantam badai, kodrat manusianya ada, kodrat Tuhannya ada nggak? Ada. Nah, waktu ditangkap tentara Romawi, kodrat Tuhannya kemana? Di situ melekat di dalam dirinya. Terus nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena dia dalam misi penggenapan janji Allah. Mesias harus menderita. Loh. Ya kan Nora baca itu Yesaya 53. Yesaya 53. Perisai dengar, perisai ya. Kalau kau bilang itu sudah nubuat, dia ada misi, tidak perlu pakai drama. Nggak ada yang pakai drama. Nah, dia pakai drama. Dia harus berdoa dulu di Taman Getsemani, terus dia harus dulu menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, terus dia harus membuat drama lagi, Yudas menjual dia, terus dia harus membuat, itu drama namanya. Itu bukan drama, tetapi itu suatu contoh teladan. Contoh teladan Tuhan disiksa. Kan begitu maksudnya. Contoh teladan yang diberikan Yesus itu ketika dia dalam masa penderitaan, bagaimana sikapnya, dia tetap mengasihi walaupun dia dicaci, diludahi, dicambuk. Dia tetap tunduk kepada rencana Allah. Tidak kabur seperti yang kalian tuduhkan. Tuhan tunduk kepada Tuhan. Tuhan tunduk kepada Tuhan. Tuhan tunduk kepada Bapa. Yesus tunduk kepada Bapa. Iya, Bapa Tuhan bukan.
Ya, Yesus Tuhan. Jadi Tuhan tunduk kepada rencana Tuhan. Jadi Tuhan besar ngomong begini, Tuhan, ya nanti kau ya ditangkap, digebukin, ditampar, diludahin, kau harus menderita ya Tuhan ya. Oke Tuhan. nggak ada kayak gitu. Itu kan narasimu aja kan Nora. Gini, Nah, kan Nora. sekarang secara logika, Tuhan Yesus harus tunduk kepada Tuhan Bapa. Karena itu adalah rencana Tuhan Bapa. Betul, itu rencana Bapa bukan? Rencana Bapa adalah menyerahkan Yesus, mengizinkan Yesus dicobai oleh orang-orang berdosa. Rencana Tuhan Bapa adalah rencana Tuhan Bapa adalah menyerahkan Tuhan Yesus, betul? Betul. Berarti Tuhan Bapa menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyerahkan Tuhan. Bapa menyerahkan anaknya. Lah, Bapa Tuhan bukan? Iya, Yesus Tuhan bukan? jelas. Jadi Tuhan Bapa menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan menyerahkan Tuhan. Bapa menyerahkan firman-Nya. Nah, firman-Nya ini yang menjadi manusia, manusia ini gelar Tuhan bukan? Iya. Nah, jadi Tuhan menyerahkan Tuhan. Bapa menyerahkan anaknya. Nah, ini Tuhan bukan? Ya, kalau itu narasi Kak Nora ya udah silakan. Begini kan Nora. Jadi berapa Tuhan kamu? Jadi berapa Tuhan kamu, Perisai? Tuhan kamu berapa? Tuhan saya satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, yang satu ini yang mana? Yesus. Bapa bukan Tuhan. Yesus kan cerminan dari Bapa. Terus Roh Kudus? Ya, Yesus kan datang dari Roh Kudus. Kan Nora pernah nonton Naruto 1000 Bayangan nggak? Nah, kita analogikan manusianya seperti itu. Jadi Yesus ini punya 3 bayangan. Kayak film. Diam lo, Feng. Lo diam. Ini tenang, saya bantu Bang Prisai. Pernah nonton film Naruto nggak, Kak Nora? Jadi ada 1000 bayangan kan, kalau Naruto kan. Nah, Tuhan Yesus ini punya 3 bayangan, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus gitu. Beda pribadi Bang Fang, jangan asumsi. Ini saya bantu Bang Prisai loh. Udah aku bilang Beda pribadi, jangan asumsi liar. Udah, beda jadi pribadi ya Bang Fang. Oke, yang menciptakan langit dan bumi pribadi yang mana? Elohim. Terus pribadi Yesus menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi. Jadi Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi dua-duanya Yesus dengan Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya karena Yesus kan tinggal di dalam diri Bapa. Yesus tinggal di dalam diri Bapa. Oh, berarti waktu Yesus dilahirkan, Yesus dengan Bapa berpisah. Ya, secara kodrat berpisah. Oh, berpisah. Ya ada Yesus, kamu dilahirkan. Gitu ya? Bapak roh. Yesus kodratnya manusia, tetapi dalam satu keilahian. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Oke, jadi waktu Elohim dengan Yesus berpisah, nah Elohim masih tetap di surga, Yesus yang keluar dari Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, pintar. Nampak kali ya. Oke. Nah, jadi waktu pas Yesus sudah di dunia, dia Tuhan. Keilahiannya itu dari mana berasal? Ya pastinya dari Bapa, karena Yesus itu firman-Nya Bapa. Oh, jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Yes. Oke. Nah, ketika Yesus sudah keluar jadi manusia, dia adalah Tuhan, benar? Ya, sekalipun dia jadi manusia, dia tetap Tuhan. Hah? Terus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka satunya di mana? Satu keilahian. Lah, tapi ilahinya Elohim sudah ada di surga. Sementara Yesus sudah keluar di bumi, di dunia. Jadi ada berapa ilahi? Jadi maksud Kak Nora, bagaimana cara memahami keilahian itu? Keilahian itu bisa dibagi-bagi. Keilahian itu, dengar dulu Kak Nora. Keilahian itu tanpa batas ruang dan waktu. Jadi nggak bisa kamu cerna begitu saja. Betul. Sekarang begini, aku dan Bapa adalah satu ilahi. Bapa ini satu ilahi atau tidak? Satu ilahi bukan berarti satu-satunya ilahi. Ilahi Bapa itu tidak terbatas. Berarti Artinya Bapa begini. nggak esa dong. Jadi Tuhan yang esa yang mana? Tuhan yang esa itu ya Allah Bapa Elohim. Nah, jadi Yesus bukan Tuhan yang esa. Esa, Yesus itu firman yang tinggal di dalam diri Bapa. Nah, Roh Kudus itu bagaimana? Tuhan juga. Ya, Tuhan. Roh Jadi yang keluar dari Bapa. Roh Kudus Tuhan yang esa, Elohim Tuhan yang esa, terus yang kalian jadikan yang esa dari 3 ini yang mana? Yesus. Bukan Bapa.
Yesus kan cerminan dari Bapa yang tidak kelihatan. Kalau kau katakan cerminan, itu berarti ada dua. Contoh, anak saya itu cerminan dari saya. Ya Itu memang, contoh. ya memang dua pribadi. Yang bilang satu pribadi Yesus sama dengan Bapa siapa? Nah, jadi kalau dua pribadi ini, yang pribadi mana yang kalian jadikan Tuhan? Yesus. Yesus itu cerminan dari Bapa. Kuasa ilahi Bapa itu ada tiga, pada kamu Yesus. paham nggak? Ada tiga pribadi, Roh Kudus, Yesus, dengan Elohim. Nah, yang dari tiga ini yang kalian jadikan Tuhan yang Esa yang mana? Yesus. Yesus Bukan itu Bapa. cerminan dari Bapa. Yesus itu cerminan Bapa. Yang tidak tanya cerminan karena sudah ada tiga pribadi. Tiga pribadi ini nggak bisa kau katakan jadi cerminan. Karena udah berbeda, namanya pribadi yang berbeda. Paham nggak kamu? Nah, dari tiga pribadi yang berbeda ini, yang mana yang salah satunya yang dijadikan Tuhan? Pribadi yang mana? Yesus. Bukan Bapa. Ya Bapa itu adalah cerminan dari Yesus. Yesus cerminan dari Bapa, Bapa cerminan dari Yesus. Yesus itu ada dalam diri Bapa. Yesus, Yesus itu cerminan dari Bapa. Ampun kau periksa. Ampun kau. Ya wajar Kak Nora Aritonang ketawa karena nggak memahami iman Kristen. Aduh, tiga pribadi satu hakikat. Betul? Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu yang hakiki. Hakiki lagi. Ya, hakikat itu kan memang hakiki. Coba kau cari di Google deh. Menurut KBBI hakikat itu apa? Nggak bisa, handphone aku satu. Aduh. Udah, coba kau terangkan sama saya. Pribadi satu hakikat itu yang seperti apa? Coba terangkan. Ayo, Ya sumber hakikatnya ilahi. Pribadinya 3. Hakikatnya ilahi, satu ilahi. Itu. iya, hakikat itu apa? Hakikat itu ya kesatuan ilahi itu sama Hakikat walaupun itu berbeda apa? pribadi. Coba kau cari dulu. Ya ampun. Ya udah tengok kakak aja lah kalau nggak paham hakikat itu apa. Nah, kau cari di apa tuh, nanti kalau komentar kakak naikkan lagi deh. Coba cari dulu. Kakak nggak mau, harus kau yang cari. Biar belajar kau. Ya udah, Hakikat. curi aja dulu. Ya, nggak, kau cari dulu hakikat itu artinya apa. Oke, bentar, aku balik layar dulu ya. Oke. Kan bisa belah layar. Yang 3,5,4K di follow dulu akunnya Feng dong. Di follow dong akunnya Fang. Ayo saudara-saudara yang terkasih, terkisah, dan tersingkirkan. Iya, si Halo. perisai nggak bisa on cam ya. Hakikat artinya apa? Hakikat itu intisari dasar yang menunjukkan yang sebenarnya. Tanya sama kau. Ya, saya sama kau. Elohim hakikatnya apa? Ya pastinya Tuhan, Yesus hakikatnya? firman. Tadi kau udah baca, intisari, dasar. Hakikat Yesus, Bunda Maria melahirkan firman emangnya. Ya kan sebelum menjadi inkarnasi Yesus itu sudah tinggal bersama-sama dengan Saya Allah. tidak tanya hakikat Yesus itu Ya, apa. sudah. Apa? Apa hakikatnya? Ya sebelum dia berinkarnasi dia firman. Saya tidak tanya berinkarnasi, mau berfermentasi. Yang saya tanya, hakikat Elohim adalah Tuhan. Hakikat Yesus apa? Ya pada saat inkarnasi ya hakikatnya sebagai manusia. Nah, hakikatnya Roh Kudus? Pada saat apa ini? Udah, hakikatnya Roh Kudus apa? Jangan pada saat. Emangnya pada saat apa berubah-berubah? Hakikatnya Roh Kudus apa? Ya kan, Hakikat Roh Kudus ya kuasa yang berasal dari Allah Bapa itu. Aduh. Ya roh. Hakikatnya Hakikat Roh Kudus. Roh. Roh, oke. Jadi Tuhan, manusia, dan roh. Kira-kira yang bisa disatukan Tuhan dengan manusia atau manusia dengan roh? Tuhan dengan manusia atau roh dengan manusia begitu. Iya, yang bisa disatukan.
Maksudnya disatukan bagaimana? Bisa kita satukan plok di dalam diri kita itu Tuhan atau roh kepada manusianya? Ya masalahnya di mana, Kak Nora? Sekarang begini, hakikat manusia agar dia hidup, dia harus diberi roh. Betul tidak? Ya, betul. Nah, sekarang apakah berarti manusia ini bisa memiliki gelar Tuhan? Ya memang dia Tuhan, ngapain lagi diberi gelar Tuhan? Tuhan itu gelar atau bukan? Tuhan itu jabatan, bukan gelar, Kak Nora. Leh. Aduh, mati aku. Kamu aja membilang Tuhan itu gelar. Tuhan itu jabatan. Kok jawab? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih, tunjukkan ya. Tuhan itu proper apa generik? Tes, halo, apa? Secara teologis dan linguistik, Tuhan adalah sebuah gelar atau sebutan, bukan nama diri. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan itu gelar atau bukan? Iya. Ya. Terus? Gelar bukan? Iya, terus? Nah, kalau manusia biar hidup diberi roh, pertanyaan saya, manusia bisa diberi gelar Tuhan nggak? Manusia bisa diberi gelar Tuhan apa enggak? Aduh. Manusia bisa diberi gelar Tuhan tidak? Tidak gini dia. Bang Perisai, aman? Bang Perisai aman? Bang Perisai aman? Halo? Aman? Bulan. Mana sangkatmu? Halo, Kak Nora, dengar nih ya. Itu analogi Kak Nora itu manusia diberi roh, apakah layak diberi gelar Tuhan? Jadi maksud Kak Nora yang inkarnasi ke dalam rahim Bunda Maria itu roh biasa. Di Alkitab di situ udah jelas Roh Kudus. Tahu nggak arti Roh Kudus itu apa? Roh Allah itu sendiri. Makanya saya ketawa. Analogimu macam mana SD? Udah, oke. Sekarang begini, saya tadi larikan ke apa? Sifat umum Tuhan. Ini sifat-sifat Tuhan ya. Kemahakuasaan, kemahatauan, kemahabaikan atau dan kasih, kekekalan, tidak berubah. Pertanyaan saya, Yesus kalau dia diberi gelar Tuhan, apakah dia pernah berubah atau tidak? Ya. Gimana? Tuhan memiliki sifat yang tidak berubah, alias dia kekal dan abadi. Pertanyaan saya, Yesus yang memiliki gelar Tuhan, apakah dia pernah tidak berubah? Oke, yang perlu kalian pahami itu yang tidak berubah itu ilahinya, bukan kodratnya. Ilahinya tidak berubah, bukan kodratnya. Udahlah Kak Nora, nggak bisa menjebak. Yesus itu memang berubah, firman menjadi manusia, bukan berarti dia tidak ilahi. Sekarang saya tanya, manusia yang bernama Yesus yang kalian beri gelar Tuhan, apakah dia tidak pernah berubah? Ya dia tidak pernah berubah ilahinya, dia tetap ilahi sekalipun dia menjadi manusia. Yang berubah itu kodratnya. Oke. Manusia ini berubah tidak? Yang berubah itu dia mengambil rupa manusia. Manusia berubah atau tidak? Beri saya jawab aja itu deh. Manusia berubah apa tidak? Manusia berubah apa tidak? Maksudnya bagaimana? Dari mana ke mana manusia berubah? Bisa berubah apa tidak? Maksudnya manusia biasa bisa berubah. Sekalipun manusia luar binasa, yang namanya manusia bisa berubah apa enggak? Manusia bisa berubah apa enggak? Ya, sifat manusia bisa berubah. Bukan sifatnya, manusianya, fisiknya bisa berubah apa enggak? Fisiknya siapa? Astagfirullahaladzim. Manusia ini fisiknya bisa berubah apa enggak, bukan sifat. Ya pastinya berubah. Berubah. Nah, kalau manusia bisa berubah, sementara Tuhan memiliki sifat tidak bisa berubah, pantas enggak
Gelar Tuhan itu diberikan kepada manusia yang dimana manusia itu bisa berubah. Ya kan saya Gini. kata orang. Kalau keilahiannya tidak berubah, berarti kalian menuhankan manusia, ya kan? Harus berubah itu. Itu kan menurut Bang Blender. Loh, ya iya, makanya yang berubah menjadi manusia itu keilahiannya ikut enggak? Ya pasti ikut lah. Hah? Berarti kalau keilahiannya ikut, berarti keilahiannya disalib juga dong? Ya jelas karena firman itu. Aduh, Mak, keilahian disalib, mati kita. Ya, Hah? Keilahian disalib. Jadi waktu di dalam, hah? Yesus itu firmannya Bapa. Ini nggak ada bicara firman. Tadi kan kemanusiaan keilahiannya nggak ikut. Jadi waktu dalam kandungan Bunda Maria keilahiannya juga di situ. Ya, jelas. Aduh, Mak, mati kita. Hancur bah, jelas katanya. Aduh. Karena kan Roh Kudus yang turun ke dalam rahim Maria. Ya, ini kan sekarang kan berubah kan menjadi manusia ya kan. Apakah keilahiannya ikut? Apa kurang jelas kalimat saya? Iya, kalau keilahiannya ikut berarti keilahiannya di dalam kandungan Bunda Maria juga sama. Mas Allah, gila kali anaknya. Kejam kali kok Masa dalam kandungan. Jelas. Ya namanya firman. Astagfirullah, itu masih pantas dikatakan maha suci. Ya karena memang maha suci. Bunda Maria Aduh, Mak. melahirkan Hah? dari dalam Roh Kudus. Dari dalam itu maha suci. Mengandung dari Roh Kudus. Ya pasti suci lah. Astagfirullah, emang nggak berdarah saat melahirkan? Nggak berdarah? Terus kalau berdarah kenapa rupanya? Iya, itu apa suci? Apa itu dikatakan suci? Suci itu terbebas dari najis. Suci itu. Ya kan yang lahir itu kodrat manusia. Aduh, lari lagi kodrat masuk kemana-mana, udah berserak, udah ampun lah kalian lah. Kau paksakan kali lah Tuhan itu, coba lah jadi akal-akalan. Beginilah. Akal-akalan. Jadi kalian yang mengakal-ngakali. Kalau kau berbicara pakai data, nggak akan ada mengakal-ngakali kau sampaikan. Mari tengok, jadi kemana-mana jadi kan. Kalian aduh sedih kali aku kalian sedih. Iya karena Bang Blender aja ya Kak. Iya, Bang Blender kan banyak rusaknya. Kok aku pula yang rusak kau bilang? Dari mana aku jalan rusak? Enggak, Tuhan itu maha suci, maha kuasa. Kalau tidak kuasa dia tidak pantas dikatakan Tuhan loh. Oke. Cobalah berpikir jernih. Oke, jadi menurut pemahamanmu Bang Blender, Tuhan itu nggak bisa jadi manusia, tapi maha kuasa. Oke, bisa gini. Tuhan itu gini, nggak apa-apa. Tuhan itu maha segala. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Cuma pertanyaannya, pantaskah? Itu loh, pantaskah? Terserah Tuhan itu mau jadi apa aja silahkan. Entah mau jadi tikus, pantaskah Tuhan jadi tikus? Itu aja loh. Kita nggak bisa batasin Tuhan itu. Kita nggak bisa batasin. Kita nggak bisa batasin Tuhan itu mau jadi apa aja. Bisa. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Cuman pantaskah? Itu loh. Bang Blend, pelanin volumenya. Aku Aduh, memang congorku memang kayak gini. Jadi cemana lagi udah. Makanya. Baru. tadi pelanin volumenya. Aduh. Iya. Nah, paham kan? Paham kan sampai sini kan? Udah pelan ini. Memang congorku kayak gini. Udah paham kan? Masalahnya di mana? Tuhan itu bisa jadi apa saja. Pertanyaannya, pantaskah ketika Tuhan bisa jadi tikus? Jangan dibatasi juga. Kalau kamu mengatakan dia bisa jadi apa saja, boleh kan aku mengatakan Tuhan itu jadi tikus? Boleh nggak? Coba pertanyaannya, pantaskah? Ya faedahnya apa Tuhan menjadi Loh, tikus? tapi bisa jadi apa saja tadi kau bilang. Ya memang bisa, tetapi Nah faedahnya udah, apa? ya Faedahnya- jangan kau makanya jangan dibatasin ketika kau mengatakan bisa jadi apa saja. Jangan dibatasi Ya. dong. Ya, kamu pun jangan membatasi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Ya bisa, tadi aku bilang bisa jadi apa saja termasuk manusia kan begitu. Oke. Tuhan bisa jadi apa saja, aku tidak membatasin. Hanya Oke. saja ketika Jadi- dia mau jadi jadi- pantas. Hah? Jadi kenapa kalian tidak percaya Tuhan menjadi manusia? Pantaskah? Itu loh pertanyaannya, pantaskah? Apa faedahnya? Kok apa faedahnya? Pantaskah Tuhan itu menjadi manusia? Gini loh, coba ya, gini, sapu jagat, siapa namamu nih? Gini, jadi kemarin saya, Prisai, kemarin kan gini, saya kemarin bantu teman saya, kemudian dia biasa ngantar dedak kandang babi ya kan, jadi saya ikut jadi supirnya lah, ngantar dedak kandang babi, sakit, ganti, Blender kok ganti, oke. Jadi pas dia lagi turunin dedak dari pickup itu, saya kan dari mobil aja nengokin, saya lihat babi ini kan, ada yang berguling-guling, ada yang makan taiknya sendiri, kemudian ada yang lagi kawin, dikawini jantannya, ganti-gantian dia, nggak marah gitulah. Nah, tetapi dalam hati saya, kayaknya ada yang menarik dari babi ini ya, apa kira-kira ya, walaupun dia seperti itu gitu loh, apa kira-kira ya. Jadi nggak lama, di sebelah kanan saya seberang jalan, ada laki-laki mukanya petak pakai kalung salib, pakai sendal kiri dua-duanya, ya, kok gitu. Jadi ku tengok dia nih kan, ini pasti orang Kristen nih kan gitu kan. Nah, jadi ketika aku melihat dia orang Kristen ini, terus ku lihat babi. Loh, apa yang menarik dari babi ini ya? Saya belum dapat. Ku tengok oten ke kanan, ku tengok babi kiri. Oten kanan, kiri babi. Babi oten babi. Apa kira-kira ya?
Aku masih berpikir nih, apa yang dari babi ini menarik ya? Ini di antara dua ini kayaknya ada apa? Oten kanan, kiri babi. Babi, oten, babi. Baru tahu aku. Ini babi ini Tuhannya siapa ya? Apakah Tuhannya sama babi? Oh enggak. Kalau oten Tuhannya manusia. Tapi babi nggak punya akal ya. Tapi kok mampu dia bisa berpikir untuk tidak menuhankan sama babi? Oten diberikan akal, kok dia menuhankan? Ini jadi makanya aku bilang apa yang menarik dari oten sama babi ini ya? Oten babi, babi oten. Ternyata babi yang tidak punya akal tapi mampu dia berpikir untuk tidak menuhankan sama babi. Dan dia punya kesadaran. Oten yang sendalnya pakai kiri dua-duanya tadi, muka peta, ini dia nggak berpikir dia kan punya akal. Kok dituhankan sama manusia? Karena babi berpikir gini, kalau dia menuhankan sama babi, babi kencing, babi berak, babi makan, apa bedanya aku dengan Tuhan? Kan begitu. Nah, apakah oten ini nggak pernah berpikir Tuhannya sama seperti itu? Itu loh. Jadi ada yang menarik dari babi. Itu pemikiranku ya. Seperti saya slow lanjut. Ya, kalau babi menuhankan babi itu tidak punya akal pikiran. Kalau manusia menuhankan manusia, berarti manusia itu punya pikiran. Karena yang dituhankan itu manusia yang seperti apa? Manusia itu seperti apa kan? Ampun. Aduh, berarti kamu bangga punya Tuhan manusia ya? Kenapa Kak Nora? Bangga kamu punya Tuhan manusia? Ya bangga lah, berarti Tuhanku tidak terbatas kuasanya. Oke, kalau tidak terbatas kuasanya, ketika dia ditampar, dicambuk, diludahin, apalah kuasa dia? Sebenarnya dia berkuasa, tetapi dia tidak mau melakukan kuasa ilahi itu. Jadi maksudnya gini, ini Tuhan, aku tampar aku, cambuk aku. Bukan begitu. Dia berkuasa, tapi aku pura-pura tidak ingin berkuasa. Bukan begitu analoginya. Kan sudah jelas di Yesaya 53, hamba yang menderita. Jadi Yesus punya kuasa, tetapi dia ingin menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, kan begitu. Lanjut, Blen. Aduh, Blen. Ya Bang Blen udah rusak, blendernya rusak. Blendernya rusak. Oh, yang rusak. Ada Tuhan tidak berkuasa. Di mana Tuhan tidak berkuasa? Nah, waktu dia ditampar, dicambuk, ngapain ilahinya? Ya kan saya bilang, sebenarnya dia punya kuasa. Hanya saja demi menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis di Alkitab, dia rela menjadi hamba menderita untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Paham? Yang menciptakan manusia itu siapa sebenarnya? Ya pastinya Tuhan lah. Nah, Tuhan menciptakan manusia menyiksa Tuhan, itu menurut kau betul? Gimana? Menyiksa Tuhan? Nah, sekarang saya tanya, Yesus ini gelar Tuhan, disiksa apa enggak dia waktu di hadapan Pontius Pilatus? Ya disiksa sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Iya betul, dia disiksa. Nah, yang menciptakan manusia yang disiksa, yang menyiksa dia ini, dia apa bukan? Iya, tetapi karena pengaruh dari iblis, dia tidak mengenal Allah. Yesus menciptakan manusia yang dimana manusia ini menyiksa dia. Iya, artinya begini, yang menyiksa Yesus itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kau dilahirkan emak kau menyiksa emak kau dikatakan anak durhaka apa bukan? Itu beda konteks. Kau dikatakan anak durhaka apa bukan? Ya sudah jelas lah. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, harusnya manusia ini menyembah Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia menyiksa Tuhan. Ini dikatakan apa? Kurang ajar atau bagaimana? Yang pastinya kurang ajar karena dia telah dipengaruhi oleh iblis, tidak mengenal penciptanya. Aduh, Tuhan. Mana aku? Paham nggak maksud saya? Yang menyiksa Yesus itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seandainya orang-orang yang menyiksa Yesus pada zaman itu mengetahui siapa Yesus, mereka akan tahu. Oke, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan ini Bani Kristen atau orang Yahudi? Bani Kristen atau Yahudi? Yahudi juga ada yang Kristen. Jelas Kak Nora. Jangan bilang Bani Kristen, Bani Yahudi. Yahudi juga ada yang Kristen. Yang mengenal Yesus pada waktu zaman Yesus, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu Kristen atau orang Yahudi?
Ya pastinya pengikutnya lah. Pengikut Yesus itu agama Kristen. Pengikut Yesus itu orang Yahudi yang mengenal Yesus. Pengikut Yesus itu orang Yahudi. Ya, Petrus orang Yahudi, Simon orang Yahudi. Pengikut Yesus orang Yahudi, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Sebagai Tuhan pastinya, karena iman Yahudi, Mesias yang dijanjikan Allah. Berarti pengikut Yesus ini banyak, bukan? Nah, ketika Yesus ditangkap, dia di hadapan Pontius Pilatus, kemana semua pengikutnya? Kemana semua pengikutnya? Ya pastinya berpencar lah. Ya, Yang menyalibkan Yesus ini orang Yahudi atau bukan? yang menyalibkan Yesus itu orang Romawi atas perintah Rabi Yahudi. Berarti yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan itu orang Yahudi atau orang Romawi? Ya pasti orang Yahudi lah. Nah, jadi kira-kira Yahudi mana yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan? Ya itu kan ada Yahudi Mesianik. Mesianik itu ada pada abad 19. Pertama kali di Amerika Serikat. Di mana kau bilang? Mulai premi. Kau tunjukkan datanya sama Mulai saya. premi. Ya, kau tunjukkan datanya kalau Mulai Mesianik. premi. Nah, kau tunjukin datanya. Mulai premi. Oke, saya tunjukin data ya. Dengar dulu, dengar Kak Nora. Pengikut Yesus itu ada dua. Yang satu pengikut Yesus dari Nazaret yang Udah diam kau. Ini saya tunjukkan datanya. Diam kamu, saya tunjukin datanya nih. Nih ya. Apa itu? Apa? Nih. Yahudi Mesianik adalah gerakan keagamaan yang menggabungkan teologi Kristen, evangelis dengan budaya dan tradisi Yahudi. Penganutnya percaya bahwa Yesus Yesua adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Ibrani. Gerakan ini muncul secara menonjol pada tahun 1960 dan 70. Yang saya bilang begini. Saya tanya, tunggu dulu, Yahudi Mesianik ada pada tahun berapa? Di situ. Maksud saya begini. Tadi kau bilang katanya Yahudi Mesianik. Sementara Yahudi Mesianik ada pada tahun 1960. Nah, sekarang sekarang saya tanya, Yahudi Mesianik mana yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Makanya belum siap saya ngomong sudah dipotong. Dengar, pengikut Yesus itu ada dua. Pengikut Yesus itu ada dua. Pengikut Yahudi dan non-Yahudi. Pengikut Yahudi disebut Nasrani. Udah. Itu asli. Pengikut Yesus dari Nazaret disebut mereka ya Nasrani. Kalau pengikut Yesus di luar Yahudi disebut Kristen. Sudah. Yang saya tanya, pengikut Yesus yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Yahudi Mesianik itu ada pada tahun berapa? Abad berapa? Iya di situ 1960. Tetapi yang saya bilang itu pengikut Yesus dari Nazaret itu ada. Mana? Tunjukkan datamu. Saya tadi tunjukkan data. Nggak bisa. Handphoneku satu. Begitu loh Kak Nora. Oke lah. Ya Kak Nora. Kebetulan aku juga ada tugas negara. Makasih sudah diskusi sama Kak Nora ya. Aku turun dulu. Udah turun. Oke. Makasih ya Kak Nora ya. Iya. Jangan marah-marah. Nanti hilang kecantikannya. Udah. Oke. Iya. Oke. Makasih ya Kak Nora ya. Salam santun. Salam santun juga. Yahudi Mesianik abad 19. Yesus abad 1. Berapa ribu tahun itu? Aduh, ya Allah. Tadi dia sudah open cam. Cuman kalau dia open cam, jaringan dia tadi udah lelet. Makanya nggak apa-apa dia tadi. Dia tadi udah open cam. Kok kemana? Aduh. Yang Kristen ya. Ketik Kristen. Ini lagi yang satu.
Yahudi. Ini mungkin Yahudi Mesianik ini, Yahudi Mesianik. Halo Putrajaya, kok Yahudi Mesianik? Putrajaya? Putrajaya? Halo? Halo? Bacakan ya. Ini kata Paulus ini. 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi akan menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bukan ini. Bentar ya. Putrajaya. Nih, saya baca ya. Wahyu 3 nomor 9. Kalau orang-orang yang ngaku Yahudi ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan bahwa aku mengasihi. Kau jemaah iblis ya? Ingat. Apa? Banyak kali minta naik ini. Perisai, dengar ya Perisai. Wahyu 3 nomor 9. Orang-orang yang mengaku sebagai Yahudi itu adalah jemaah iblis. Ya. Jemaah iblis ya. Wah. Sebelum kita rungkat, di follow dulu. Di follow akun fan-nya. Akun fan-nya di follow sebelum kita rungkat. Rungkat. Di follow dulu akunnya Feng. Si Asga. Di follow dulu dong. Ih. Bentar. Kok kemana kau? Asga? Mau ke jalan menuju kebenaran. Di follow dulu ya, sudah Bunda. Iya, makasih. Di follow ya. Kita rungkat ya, Sebentar lagi kita rungkat. Aku capek loh. Kita udah selesai tadi. Ya, kalian menilai sendiri ya. Kalian yang menilai sendiri. Ya, di follow dulu akunnya si Feng dong. Di follow akunnya Feng. Kita masuk ke room siapa nih? Siapa yang ada diskusi? Yang ada diskusi siapa? Room siapa yang ada diskusi? Mikana? Mikana enggak. Berapa kali Mikana tuh? Ayo, di follow dulu, di follow akun Feng. Ntar lagi kita rungkat. Mikana apa lagi live ya? Lagi live ya? Ya namanya Asga, entah apa dia pula Feng. Di follow dong akun Fang tuh di sebelah tuh, di follow.
Dia lagi di jalan, dia di jalan kebenaran dan nggak bisa sampai ke mall kalau tidak melalui kendaraan. Feng, 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 kita Oi, oi, buka oi, oi. Yo. Oke, Pak Nora, makasih. room. Jam berapa kau buka room? Jam berapa kau buka room nanti? Apa? Jam berapa kau buka room? Belum tahu, kayaknya libur dulu hari ini. Libur dia. Enak kali dia ya, libur. Libur dia. Kita rungkat ya, Asga. Kita rungkat, Asga. Waalaikumsalam. Oke. Oke ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya atas supportnya, tap-tap layarnya. Oke, Kak Nora, thank you Kak Nora. Oke, tap-tap layarnya, love forensnya semua terima kasih. Semoga kita selalu sehat ya, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.